Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini peringatan yang sangat tegas. Anda tinggal pilih. Mau dicintai oleh Allah, maka seluruh penduduk langit dan bumi mencintai Anda. Atau memang Anda dibenci oleh Allah karena selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang tidak taubat, tidak kembali ke jalannya. Kemudian Allah pun membenci dan menanamkan semua kebencian di penduduk langit dan penduduk bumi. Cuma dua opsi, baik atau buruk. Pada kesempatan ini insya Allah di bab 47, bab tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya dan anjuran untuk berakhlak dengannya serta berupaya untuk meraihnya. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat pertama firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini teman-teman sekalian adalah ayat yang paling tepat dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Allah berikan taufik kepada beliau memilih di bab ini. Bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak dengan itu. Karena memang teman-teman sekalian, kita tidak akan mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, mustahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang telah menyampaikan kepada kita dan memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala dan terus berjuang dari awal beliau dinobatkan menjadi nabi selama 13 tahun di Mekah, dari umur 40 tahun sampai 53 tahun, kemudian 10 tahun di Madinah sampai berumur 63 tahun dan beliau wafat alaihi salatu wassalam. Semuanya disampaikan oleh beliau untuk agar manusia mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyampaikan kepada kita semua tentang agama yang mulia ini, perintah-perintah sang pencipta Allah, kemudian larangan-larangan sang pencipta Allah, perintah agar kita kerjakan, larangan agar kita jauhi. Semua ini teman-teman sekalian adalah hal yang mendasar sekali. Bagaimana setiap orang di antara kita memang mencontohi Nabi SAW. Tidak ada guru, tidak ada kiai, tidak ada suri tauladan, tidak ada pemimpin yang paling layak untuk diikuti dan dicontohi kecuali Nabi SAW. Beliau adalah pemimpin orang-orang beriman. Walaupun beliau sudah wafat, ajarannya, syariatnya akan terus menjadi panduan hidup bagi setiap orang beriman. Manusia terbaik ini telah menyampaikan semua amanah kepada kita. Dan dengan dakwah tauhid yang turun-temurun para nabi-nabi menyampaikan kepada umat manusia, itu membuat manusia ini menjadi tenang. Kita lebih tenang dengan dakwah para nabi-nabi ini. Karena dengan kalimat asas dakwah mereka, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, membuat kita tenang. Karena kita tidak perlu lagi mencari Tuhan selain Allah. Bukankah banyak manusia yang tidak mengenal Tuhannya Allah, akhirnya sibuk menyembah pohon, menyembah patung, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah jin, dewa-dewa, menyembah api, menyembah segala macam hal yang memang semuanya adalah makhluk. Sementara orang-orang beriman sangat tenang karena dia menyembah Tuhan yang benar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah untuk memudahkan kita memahami dan mengenalnya, memahami apa yang diinginkan dan mengenal sang pencipta Allah, Allah utus kepada kita para rasulnya yang dari kalangan manusia sendiri supaya mudah kita untuk mengikuti perilakunya dalam penerapan syariat. Nabi Muhammad SAW belum manusia biasa seperti kita. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini, pencipta diri Anda sendiri, pencipta semua karakter-karakter Anda, sifat-sifat Anda, semua waktu dan apapun semuanya penciptanya Allah, maka kata kuncinya mengikuti baginda Nabi SAW. Beliaulah orang yang paling terbaik dalam memberikan contoh dalam masalah ini. Makanya Allah memerintahkan Nabi SAW menyampaikan dalam Al-Imran 31 ini.
Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, kalau kalian ingin mencintai Allah, ingin meraih cintanya Allah, maka ikutilah aku. Maka pasti Allah akan mencintai kalian. Karena Allah mengajarkan syariatnya. Ya, menyampaikan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW sampaikan kepada kita. Dan kalau kita patuh, ibarat seseorang yang patuh pada atasannya. Ya, apalagi ini pencipta, jauh lebih besar haknya. Gitu. Maka tentu dia akan meraih cintanya. Ya, Allah SWT mencintai hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang patuh, yang bertakwa. Maka dikatakan pasti Allah akan mencintai kalian kalau kalian mengikutiku, kata Nabi SAW. Allah perintahkan itu. Dan pasti akan membersihkan kesalahan-kesalahan kalian, memaafkan dosa-dosa kalian. Ya, jadi ini sebuah ayat yang luar biasa, di mana sangat tepat Imam Nawawi mengangkatnya. Karena sekali lagi teman-teman sekalian, tanpa Rasulullah SAW kita tidak akan mengenal Tuhan kita Allah. Kita tidak akan tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Ayat yang kedua, teman-teman sekalian, diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah surah Al-Maidah ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu 'adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang telah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ini besar kata ganti Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersifat tegas terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, ya, dan tidak takut kecuali atau tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ya, saksi bahasan kita di sini teman-teman sekalian dari ayat ini, bagaimana kalau kita tidak mau mengenal Tuhan kita Allah, kita tidak mau mengikuti syariatnya, bahkan sudah ada orang mengenal Islam lalu murtad, maka Allah tidak peduli dengan mereka. Allah tidak butuh dengan mereka. Allah akan datangkan kaum yang mencintai Allah dan mereka pun dicintai oleh Allah. Mereka selalu lembut sama orang-orang beriman. Mereka tegas dengan orang-orang yang kafir. Dan mereka tidak pernah takut dengan celaan-celaan yang sampai kepada mereka karena mereka beriman kepada Allah. Dan itulah sifat-sifat dari kisah para nabi-nabi. Nabi Nuh alaihissalam dihina oleh kaumnya. Nabi Lut alaihissalam dihina oleh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nabi-Nabi alaihissalam dibenci oleh kaumnya yang kufur. Tapi mereka tidak berpengaruh, tidak bergeming. Mereka tetap menyampaikan kebenaran dan akhirnya dalam sejarah manusia tidak akan mungkin didustakan. Allah SWT menangkan orang-orang beriman ini. Walaupun mereka melalui suka dukanya, tapi akhirnya mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan seorang mukmin kecuali meraih cinta Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana teman-teman kalau kita bisa meraih cintanya Allah? Berarti apapun yang kita inginkan Allah akan berikan. Karena Dia pencipta langit dan bumi. Kita kalau lagi sehat, lagi ada nikmat melimpah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahnya hanya Allah. Kalau kita sedang ada musibah, ada masalah, ada sesuatu yang kita tidak senangi, cobaan, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan tersebut Allah, yang bisa menghilangkan juga hanya Allah. Maka tidak ada sesuatu yang membuat atau menghalangi kita untuk bergantung kepada Allah SWT. Bahkan Allah menginginkan kita untuk manja tanda kutip kepadanya. Merengek, memohon, selalu minta kepada Allah SWT. Bahkan tamat dengan rahmat Allah, bagian daripada ahli yang dianjurkan. Kita boleh sudah sehat, minta agar ditambahkan kesehatan. Sudah kaya, minta diberikan kekayaan tambahan. Sudah punya keturunan, minta diberikan keturunan lebih. Dan seterusnya. Kita boleh tamat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah rahmatnya luas. Rahmatnya Allah wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatunya. Maka sangat mahal kalau kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengikuti Nabi SAW, karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana paling dicintai oleh Allah. Bapak julukan Khalil, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun akan ikut dengan Nabi SAW. Begitu juga dengan bersatu dengan orang-orang beriman.
walaupun dibenci oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benci ya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak penting. Itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah 54 tadi. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis yang pertama dalam bab kita ini, hadis nomor 391. Dari awal kita belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adhani la uidhannahu. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Ini potongan pertama hadis, luar biasa. Orang yang menjadi wali Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu patuh kepada Allah. Yang diperintahkan wajib atau sunnah, sibuk dia mengerjakannya. Dia khawatir ketinggalan. Dia khawatir berkurang pahalanya. Yang dilarang oleh Allah haram, juga makruh pun dijauhi sejauh-jauhnya. Kita temukan orang-orang wali-wali Allah ini selalu dekat dengan Allah, sibuk dari detik ke detik selalu dengan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat dia bersyukur, ada cobaan pun tetap dia makin kuat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia sholat, makin dia memohon ampun, makin dia merengek kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang beriman. Maka siapa yang memusuhi wali Allah, ini hati-hati teman-teman sekalian. Anda kalau digoda oleh syaitan untuk memusuhi orang-orang yang dekat dengan Allah, hati-hati. Allah mengatakan, faqad azantuhu bil harb. Aku telah mengiklankan peperangan padanya. Kalau kita punya masalah dengan tetangga, lalu tetangga itu menyatakan saya akan perang dengan tetangga saya, satu orang aja, kita sudah kerepotan sebenarnya untuk menghadapi dia, karena kita tidak tahu kapan dia mengganggu kita, kapan dia menyusahkan kita ya. Strategi apa yang dia lakukan untuk mencelakakan kita misalnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah setiap saat bisa mencabut roh kita, bisa melumpuhkan, bisa membutakan, bisa mentulikan, bisa segala macam. Na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari semua siksaannya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam sujud kita agar mohon kepada Allah, jangan sampai kita ya, kena hukuman Allah SWT. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku mohon dengan keridhaanmu dari segala murkamu, wa bimu'afatika min 'uqubatik, dan pemaafanmu ya dari semua siksaan atau hukuman. Fabika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya. Dan semua aku kembalikan kepadamu ya Allah. Aku tidak memujimu kecuali seperti apa yang kau harapkan ya Allah. Karena kita tidak mampu memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, jadilah wali-wali Allah, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang patuh. Dan itu orang yang beriman punya kenikmatan. Orang beriman itu bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa biologis, bisa menjadi orang yang tertinggi jabatannya, bisa menjadi orang yang paling kaya raya, bisa menjadi orang yang paling pintar. Enggak ada larangan. Bahkan orang beriman memang dianjurkan orang menjadi paling bersih, ya, bersih secara fisik, bersih secara jiwa, bersih secara fisik, pakaiannya bersih, jauh dari najis, penampilannya rapi. Karena selalu berpegang pada hadis Nabi SAW, Inna Allah jaminun hibbul jamal. Allah indah, rapi, bersih, suka semua itu. Ya. Kemudian juga ya, dia tahu kalau dia najis, dia kotor, maka tidak diterima sholatnya kalau dia najis ya. Ada najis di badannya atau di pakaiannya. Ya. Kemudian juga ya, kalau dia niatkan, kalau dia mandi, dia bersihkan badannya, maka dia tahu itu akan ada pahala dari sesuatu yang berubah menjadi sunnah. Ya. Kalau merawat apa yang Allah amanahkan, maka jenazah pun dimandikan. Karena mau dikembalikan kepada penciptanya, sama pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan kejiwaan. Penyakit-penyakit hati bersih dari orang-orang beriman. Kita tahu dilarang orang beriman itu untuk dendam, iri, dengki. Ya. Semuanya sifat-sifat buruk dalam hati ini dijauhi. Kita temukan orang beriman itu bersih secara fisik, bersih secara jiwa. Ya. Dan kita temukan juga selalu yang dia lakukan kebaikan. Senyum, ramah, dermawan, tanggung jawab, amanah. Ya. Dan dia tidak akan pernah melakukan pelanggaran. Karena dia tahu kalau dia mencuri, dia menggibah, dia memukul,
segala macam akan ada hisabnya semua hari kiamat. Orang beriman tidak akan lakukan itu semua. Mereka akan hati-hati. Orang beriman itu luar biasa. Jadi menjadi orang beriman itu luar biasa teman-teman sekalian. Pendapatannya, pergaulannya, pakaiannya, minumannya, semuanya halal. Semuanya thayyib. Karena Allah perintahkan halal dan thayyib. Berkualitas. Selain halal juga berkualitas. Itu orang beriman. Kalau orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang fasik, ya, zindik, orang yang jauh dari agama, kita temukan dia tidak peduli dengan masalah itu. Mereka maaf, ya habis buang air besar, cebok, gak penting bagi mereka. Gak penting air. Ya. Itu juga dengan habis melakukan hubungan biologis, mereka gak kenal namanya mandi junub. Ya. Mereka gak kenal namanya mandi haid, mandi nifas, mereka gak kenal semua itu. Orang Islam bersih secara fisik. Kita dianjurin selalu bersih, selalu rapi. Orang beriman itu baik. Dari sisi duniawinya, dia akan selalu mencari yang baik-baik saja. Sisi ukhrawiyahnya hubungannya sama Allah untuk mengejar surga Allah luar biasa. Mengejar semua kebaikan-kebaikan. Maka ini teman-teman sekalian adalah hal yang memberikan penilaian khusus bagi orang-orang beriman. Itu wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita nggak menjadi wali Allah? Kenapa kita nggak berusaha menjadi orang yang dekat dengan Allah? Toh semuanya baik. Untuk apa kita menodai keimanan kita dan kedekatan kita kepada Allah SWT dengan maksiat? Untuk apa? Untuk apa teman-teman berhijab syar'i? Untuk apa Anda berjenggot? Untuk apa Anda menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW? Tapi Anda masih buka pintu maksiat. Kenapa nggak 100% menjadi orang baik? Supaya Anda betul-betul merasakan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Anda sudah dekatkan diri kepada Allah begini, dengan memaksakan diri agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian potongan kedua dari hadis, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Dan tidak ada sesuatu, kata Allah SWT, yang lebih aku cintai dari seorang hamba dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan padanya. Jadi perbuatan wajib itu seperti misalnya sholat 5 waktu. Kayak sekarang kita puasa Ramadan, mengeluarkan zakat mal, ya. Kemudian haji, ya bagi yang mampu. Yang wajib-wajib. Itu pun kalau Anda kerjakan yang wajib saja, sudah cukup untuk mendapatkan cinta Allah. Apalagi kalau Anda tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam mutiara yang ketiga dari hadis ini. Ini mutiara yang keduanya. Jadi Anda harusnya teman-teman betul-betul memperhatikan atau memberikan perhatian khusus pada ibadah wajib Anda. Perhatian khusus sekali. Kayak misalnya sholat 5 waktu khusus. Pakaiannya Anda perhatikan benar-benar bagus. Bersih. Bacaan Anda semuanya benar. Ya. Fasih, benar. Konsentrasi. Gerakannya semua benar. Ya. Dalam sholat, dalam baca Al-Quran konsentrasi, dalam berzikir konsentrasi, dan dalam sedekah maksimal, memberikan yang terbaik di jalan Allah SWT. Toh kembali kepada kita semuanya. Semua amalan ini akan kembali kepada kita, lakukan maksimal. Tapi yang paling Allah cinta yang diwajibkan. Oleh karena itu kemas baik-baik yang wajib-wajib itu. Anda sibuk sedekah, tapi Anda lupa dengan zakatnya. Zakat yang wajib. Sedekah sunnah. Anda sibuk dengan umrah, Anda lupa hajinya. Anda sibuk dengan yang sunnah, Anda lupakan yang wajib. Anda sibuk dengan puasa sunnah, Anda lupa Ramadan. Ramadan Anda tidak kemas dengan baik. Padahal ini adalah amal yang paling Allah cintai. Oleh karena itu teman-teman, maksimalkan. Ya. Semua perhatikan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Semuanya. Tadi sudah saya bahasakan dari penampilan kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari hal yang terbaik yang kita berikan, dari bacaan, dari gerakan kalau sholat, dari sedekah yang terbaik, dari dalam zakat, harta yang terbaik, kemudian puasa Ramadan kita selalu isi dengan hal-hal yang baik, semuanya yang terbaik. Haji pun kita nikmati fasilitas yang terbaik, keluarkan uang, tidak usah peduli dengan nilai, toh Allah juga akan ganti. Lakukan itu. Jadi yang wajib itu sudah cukup mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Anda mau ekstra? Seperti Anda kalau dikerja lembur, ini mutiara yang ketiga. Potongan hadisnya kata Nabi SAW, wa ma yazalu abdi, ini kata Allah SWT, ayat hadis qudsi ya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Artinya terus dia kejar meningkatkan kuantitas dan kualitas.
Kalau biasa dia sholat malam hanya 2 rakaat, sekarang dia 4 rakaat. Kalau 4 rakaat dia 8, dia naik 6 rakaat, 8 rakaat terus dia cari sampai yang paling afdol. Seorang mukmin tidak akan puas sampai pada level afdal yang terbaik. Kemudian dia istiqomah sampai dia meninggal bertahan dengan amal yang paling afdal itu. Cari setiap amal yang Anda mau kerjakan, terutama amal-amal sunnah, ya tentu amal wajib sudah tidak dibahas lagi karena itu kewajiban. Tapi amal-amal sunnah ini mana yang paling afdal itu yang Anda lakukan. Sholat duhanya, sholat malamnya, ya baca Qur'annya, zikirnya, mana yang paling afdal. Pendapat ulama mengarahkan yang paling afdal yang mana itu yang Anda pilih. Yang terbaik. Tidak ada lagi di atasnya. Maka itu teman-teman sekalian yang membuat Allah mencintai kita. Lalu apa yang kita dapatkan kalau Allah cintai? Perhatikan. Kata Allah SWT, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Kalau aku sudah cintai hamba itu. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Artinya Allah akan menjaga pendengarannya, tidak akan dengar kecuali yang Allah ridhoi saja. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Penglihatannya yang digunakan untuk melihat, Allah akan jaga, tidak akan lihat sesuatu yang haram. Yang halal saja Allah jaga penglihatannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Dan juga menjadi tangannya yang dengannya dia menindak atau bertindak, menjama. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kedua kakinya atau kakinya yang digunakan untuk jalan. Allah akan jadikan seluruh anggota tubuh kita ini tunduk kepadanya. Allah jaga. Sehingga kita selalu penglihatan kita pada yang benar, dengar kita yang benar, tangan kita menjama yang benar, kaki kita melangkah yang benar. 4 anggota tubuh ini yang paling berpengaruh. Sisanya ikut dengan keempat ini. Dimulai dari mata melihat, telinga mendengar, tangan mulai menjama, kaki melangkah. Sisanya kemaluan ini ikut dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Kemudian ada tambahannya lagi. Allah mengatakan, wa idza sa'alani a'taituhu. Dan kalau dia minta aku akan kasih. Ini luar biasa teman-teman. Siapa yang tidak ingin setiap kali dia minta, ya Allah sembuhkan penyakitku, langsung sembuh. Ya Allah berikan rezeki, langsung Allah kasih rezeki. Ya Allah mudahin jodoh, Allah mudahin. Ya Allah mudahin keturunan, Allah kasih. Ya Allah selamatkan aku dari bahayanya orang ini, langsung Allah selamatkan. Dijamin. Allah mengatakan, wa idza sa'alani a'taitu. Syaratnya sederhana tadi. Ya, mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Terus dia sibuk dari situ. Ya, dari wajib ke sunnah, sunnah ke wajib. Jadi dia selalu waktu-waktunya diisi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu apapun yang diminta Allah kasih. Selama yang dia minta bukan haram. Dan yang terakhir, wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Dan kalau seandainya dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Ini mutiara yang luar biasa. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, bagaimana kita menjadi wali Allah. Siapa wali Allah? Ya, orang yang sibuk mengerjakan yang wajib dan orang yang sibuk mengerjakan yang sunnah. Dan kalau sudah menjadi wali Allah, karena dia mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, Allah akan, perhatikan tadi itu, Allah akan jadi pendengaran yang dia mendengar, penglihatannya yang melihat, tangannya yang menjamah, kakinya yang melangkah. Kalau dia mohon kepada Allah dikasih, kalau dia minta tolong akan dilindungi atau diberikan. Atau kalau dia minta perlindungan, Allah akan lindungi. Apalagi yang kita harapkan setelah ini semua teman-teman. Keutamaan yang luar biasa. Allah sebagai pencipta langsung turun tangan memenuhi semua kebutuhan Anda. Menyelamatkan Anda dari semua mara bahaya. Dan hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya 392, dan ini hadis kedua dalam bab kita, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza habballahu ta'ala al-'abd, nada Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu." فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril. D-nya besar kata ganti Allah. Allah memanggil Jibril, pemimpin para malaikat. Malaikat yang paling mulia Jibril AS dipanggil oleh Allah SWT. Lalu dikatakan kepada dia, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, hambanya di dunia ini. Maka cintailah dia. Diperintahkan oleh Allah Jibril untuk cinta kepada orang ini.
Maka Jibril mencintainya, kemudian mengumumkan kepada penduduk langit semuanya, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian diletakkanlah untuknya kecintaan di bumi. Orang-orang pun akan mencintainya di bumi. Orang suka dengan dia. Itu berarti tanda-tanda cintanya Allah dan cintanya penduduk langit. Kalau Anda mengatakan, tapi kan ada orang yang kita lihat soleh, soleha, tapi masih ada orang yang benci dia di dunia. Iya, yang benci dia memang orang-orang yang musuhnya Allah. Gak mungkin orang beriman membenci dia. Kan gitu. Kita lihat Nabi Muhammad SAW dicintai oleh para sahabatnya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim dicintai oleh orang-orang saleh semisal mereka. Mereka dibenci oleh orang kafir, iya. Dibenci oleh orang munafik, iya. Mereka orang benci Allah semuanya. Benci agama Allah. Membenci apa yang Allah perintahkan, berarti membenci Allah. Kita kan membenci syariatnya, membenci Nabi SAW sebagai utusannya. Membenci Al-Quran, kitab yang Allah turunkan. Berarti membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang beriman tidak akan membencinya, akan menyukainya. Jadi tanda-tanda kalau ada orang, Masya Allah, disenangi di muka bumi ini, diterima apa yang dia sampaikan dan segala macam, itu tanda-tanda Allah mencintainya. Karena di penutupan hadis dikatakan begitu. Allah memanggil Jibril, suruh mencintainya, lalu Jibril diperintahkan untuk menyampaikan seluruh penduduk langit untuk mencintainya. Maka seluruh mereka mencintai mereka, mencintainya, seluruh penghuni langit mencintainya, dan lalu ditanamkan kecintaan padanya dari penduduk bumi. Maksudnya adalah orang-orang beriman bersama dengan dia. Sebagaimana tadi sudah saya katakan, orang-orang kafir mungkin atau orang munafik memang benci sama dia. Tapi kebenciannya dia tidak didasari apa-apa, karena tidak tahu saja, gitu kan. Digoda oleh syaitan. Maka ini hati-hati teman-teman sekalian, bagi para istri, bagi para suami. Kalau suami Anda laki-laki soleh, jangan dibenci. Bisa saya dia wali Allah, kita tidak tahu. Perhatikan saya kehidupannya sehari-hari. Bagaimana kehidupan dia? Kalau kehidupan sehari-harinya, depan mata Anda dia sholat malam, dia baca Quran, dia menjaga zikir pagi petang, dia sibuk dengan majelis ilmu, dia sibuk mencari rezeki halal di luar sana, performanya, penampilannya dijaga, pendapatannya dia jaga. Itu wali Allah, hati-hati. Jangan sakiti dia. Begitu juga seorang laki-laki. Kalau istrinya salihah, mu'minah, menutup aurat, tidak bergaul bebas, ya, bertauhid kepada Allah SWT, sibuk mengurus rumah anaknya, cintai dia. Karena Allah SWT. Anak pada orang tua pada anak, teman pada teman, bawaan sama atasan. Kapan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, hormati mereka. Muliakan mereka. Cintai mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia Allah membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril. Lalu dia Allah berfirman, sungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah dia. Wa na'udzubillah. Jangan sampai dibenci oleh Allah. Kita dibenci oleh tetangga saya satu orang, sudah mengganggu hidup kita. Dibenci oleh pasangan kita, sudah mengganggu hidup kita. Dibenci oleh anak kita, sudah mengganggu hidup kita. Dibenci oleh orang tua kita, sudah mengganggu hidup kita. Dibenci teman kita, sudah mengganggu hidup kita. Bagaimana dengan sang pencipta Allah membencinya? Lalu apa yang terjadi? Allah panggil Jibril. Lalu mengatakan, aku membenci fulan, maka bencilah dia. Wa na'udzubillah. Jangan sampai. Semoga Allah selamatkan kita. Allah tidak cukup dengan membenci kita. Na'udzubillah. Membenci orang ini, tapi menyuruh Jibril membencinya. Lalu kemudian Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril mengumumkan pada penduduk langit, sungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Seluruh yang di langit membenci dia. Kemudian diletakkan untuknya kebencian di muka bumi. Ini peringatan yang sangat tegas. Anda tinggal pilih. Mau dicintai oleh Allah, maka seluruh penduduk langit dan bumi mencintai Anda. Atau memang Anda dibenci oleh Allah karena selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, tidak taubat, tidak kembali ke jalannya. Kemudian Allah pun membenci dan menanamkan semua kebencian di penduduk langit dan penduduk bumi. Cuma dua opsi, baik atau buruk. Hadis terakhir dalam bab kita, hadis nomor 393 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, fakana yaqra'u li ashabi fi salatihim, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها
Faqala Rasulullah SAW akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbu. Bahwa Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memimpin sariyah. Dan sariyahnya ada keterangan di bawah, 367, adalah satu kelompok pasukan disebut sariyah karena biasanya ia bergerak secara rahasia. Sir, sariyah ya, rahasia. Dan ini biasanya pasukan kecil, 3 orang sampai 100 orang biasanya. Ada sebagian yang menentukan seperti itu jumlahnya ya. Jadi kadang-kadang Nabi SAW sering mengutus sariyah-sariyah, pasukan-pasukan kecil rahasia sebelum pasukan besar keluar. Kalau sariyah sudah berhasil mengalahkan musuh, cukup gak perlu mengirim pasukan besar gitu. Yang jelas Nabi SAW pernah mengutus satu sariyah, seorang jadi pemimpin di dalam salah satu sariyah, ya, pasukan kecil ini, tapi tidak sebutkan peperangannya kemana ya. Saat dia mengimami mereka dalam sholat, yang diutus jadi pemimpin oleh Nabi SAW ini, mengimami pasukannya atau prajuritnya dalam sholat, dia selalu membaca dan menutup bacaan Al-Qur'annya dengan Qul huwallahu ahad. Jadi misalnya subuh, rakaat pertama dia baca surah apa, rakaat kedua pasti Qul huwallahu ahad. Yang keras suara yang kena makmumnya dengar. Salat maghrib, rakaat pertama surah apa, rakaat kedua pasti Qul huwallahu ahad. Isya, rakaat pertama surah apa, rakaat keduanya pasti Al-Ikhlas. Selalu Qul huwallahu ahad di rakaat keduanya. Maka tak kala mereka kembali pasukan, mereka pun menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Artinya selama ini kita kalau sholat dipimpin oleh panglima perang belum pernah seperti ini. Ini orang pasti di rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Bukan surah lain, selalu ditutup dengan itu. Maka kata Nabi SAW, tanya kepadanya, kenapa dia lakukan itu? Pada saat mereka menanyakan kepadanya, lalu panglima perang itu menjawab, karena surah Al-Ikhlas adalah sifat Ar-Rahman, sifat zat yang maha penyayang. Karena itu saya suka membacanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakan kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita ambil banyak pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, keutamaan surah Al-Ikhlas. Ya. Bagaimana orang yang mencintai surah ini, walaupun secara umum Al-Quran adalah kalamullah, tapi di sini disebutkan tentang keutamaan khusus Al-Ikhlas. Sahabat ini memilih Al-Ikhlas di setiap rakaat keduanya pada saat dia mengimami sholat. Pada saat ditanya kenapa dilakukan, dia mengatakan karena sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Allah SWT. 4 ayat yang mulia. Berapa banyak orang masuk Islam karena 4 ayat ini. Berapa banyak orang meraih pahala yang besar di sisi Allah SWT dan cintanya karena surah ini. Hampir orang mayoritas yang masuk Islam kalau kita tanya, umumnya disadarkan dengan Qul huwallahu ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ucapkan, ikrarkan kalau Allah itu Esa. Dia adalah Tuhan. Tidak usah repot-repot cari Tuhan. Hanya Allah. Allahus Samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak berada dan tidak diperanakkan. Tidak ada keturunannya. Karena kalau ada keturunannya siapa? Keturunan lanjutannya. Dan tidak diperanakkan. Tidak ada orang tuanya. Mana? Kalau ada orang tuanya siapa? Kakek, neneknya. Allah SWT. Tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak butuh pada siapapun. Orang kalau renungi benar-benar makna surah ini teman-teman luar biasa. Dan bolak-balik kita disuruh baca. Di 2 rakaat pertama Al-Fajr. Sunnahnya baca Al-Kafirun pertama, Al-Ikhlas yang kedua. Ya. Salat di belakang maqam Ibrahim. Sunnahnya juga begitu. Yang pertama Al-Kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian anjuran untuk baca Al-Ikhlas 3 kali selepas salat subuh, salat maghrib. Dan di sholat rubaiyah 4 rakaat, duhur, asar dan isya bacanya sekali-sekali. Di zikir pagi petang dianjurkan baca 3 kali, pagi 3 kali, sore. Bahkan kata Nabi SAW, ya, apakah seseorang di antara kalian tidak mengejar atau tidak memaksimalkan sepertiga Al-Quran, dapat pahala sepertiga Al-Quran? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa dapatkan sepertiga pahala Al-Quran, 10 juz Al-Quran? Kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad, sepertiga Al-Quran. Keutamanya terlalu besar, luar biasa gitu. Begitu juga dengan sholat witir, kita dianjurkan menutup dengan Al-Ikhlas. Sampai kata para ulama, kita disuruh tutup hidup kita dengan witir, dengan surah Al-Ikhlas, agar kita disadarkan dengan harus bertauhid kepada Allah dan menghapus semua Tuhan selain Allah SWT dan ketergantungan kecuali kepada Allah.
Dan juga membuka dengan sunnatul fajr dengan al-ikhlas. Itu keutamaan yang luar biasa gitu. Dan dalam hadis ini disebutkan, karena sahabat ini suka dengan surah ini, Allah pun mencintai. Itu luar biasa itu. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana seorang pemimpin perang, mereka menjadi imam. Ya, walaupun bacanya masih terbatas. Karena panglima perang pemimpin. Mereka mengimami sholat. Makanya Amr bin As baru 3 bulan masuk Islam. Nabi SAW utus menjadi panglima perang. Di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Ridwanullahi alaihim. Tapi tetap Amr bin As yang jadi imam. Panglima perang. Dan imam bebas memilih surah. Pelajaran yang lain juga bolehnya mengulangi surah, gitu kan? Tetapi bukan di sholat yang sama. Jadi misalnya bukan rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua al-ikhlas. Tapi rakaat pertama surah berbeda, rakaat kedua baru al-ikhlas misalnya. Atau rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua al-falaq, tidak masalah. Yang penting kalau kita mau baca lagi al-ikhlas, misalnya di sholat duhur nanti. Di rakaat kedua itu rakaat pertamanya. Baru kemudian salat asar lagi. Ya, bukan di satu sholat 2 kali diulangi surah tersebut. Maka itu juga bisa diambil pelajaran dari hadits ini. Allahu a'lam. Jadi ini insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian. Kemudian saya akan tambahkan bab 48 karena ini mirip sebenarnya dengan tadi. Bab ancaman menyakiti orang-orang saleh, kaum duafa dan orang-orang miskin. Ya, karena saya lihat pendek bahasannya dan mirip dengan tadi, maka saya akan lanjutkan insyaAllah bab ke-48 ya. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini dalam surah Al-Ahzab ayat 58 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan yang nyata dan dosa yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya main tuduh sembarangan pada orang-orang beriman. Sedangkan dia benar saja melakukannya, kalau kita belum tahu benar ya kepastian, cuma itu mendengar informasi saja, kita nggak boleh sembarangan menuduh. Apalagi kalau kita belum tabayun, belum memastikan. Ya. Maka harus hati-hati. Selanjutnya beliau mengangkat surah Ad-Duha juga ayat 9 sampai ayat 10 yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Artinya berbuat baik pada orang-orang susah. Mereka tidak akan mengemis kecuali mereka memang butuh. Kalau anda pun di posisinya mungkin anda akan lakukan yang sama, bahkan mungkin lebih daripada dia. Tugas kita pada saat ada orang minta, eksekusi. Bukan negosiasi sama syaitan. Eksekusi saja. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niat Allah balas. Kalau kita niatnya baik, sedekah, Allah akan balas. Ya. Kalau kita niatnya atau dia niatnya menipu, dia bohong, maka dia akan dihukum oleh Allah. Kata beliau, adapun hadis-hadis, maka banyak sekali diantaranya hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang wali Allah dalam bab sebelumnya, man ada li waliyan faqad adzantu bil harb. Sudah kita jelaskan tadi. Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam bab bersikap lembut kepada anak yatim. Ya, ini bisa dilihat hadis nomor 265 kembali ke sebelumnya ya. Dan sabda Nabi SAW, ya Abu Bakar la in kunta abghadtahum laqad abghadtallah. Wahai Abu Bakar, bila kamu membuat mereka marah, maka kau telah membuat Tuhanmu marah. Nah, di sini juga sudah disebutkan di nomor 266. Di sini kan ya, tambahannya, mengingatkan kembali. Nah, kasus Abu Bakar pernah saya ingatkan kembali, pernah Abu Bakar melewati Ashabus Suffah, kemudian menyentuh kaki salah satu di antara mereka, dan sempat Abu Bakar marah dengan dia. Pada saat Nabi SAW tahu, Nabi SAW mengatakan, hai Abu Bakar, kalau kau buat mereka marah, karena mereka ini orang-orang yang tiap hari kerjanya nuntut ilmu, ibadah, azan, sholat, tidak pernah telat mereka ini. Hati-hati orang dekat sama Allah. Kau telah membuat Tuhanmu marah. Maka Abu Bakar segera kembali minta maaf pada orang tersebut. Padahal siapa Abu Bakar ini? Sahabat Nabi yang mulia. Gitu. Luar biasa gitu.
Jadi hati-hati, jangan nyakitin orang. Dan jangan pernah merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Jangan merasa lebih alim, jangan merasa lebih ahli ibadah. Belum tentu mungkin orang itu lebih baik daripada kita. Jangan lihat dari penampilannya orang. Hadis di sini diangkat oleh beliau cuma satu yang berurut nomor ya, 394 dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salat as-subhi wa huwa fi dhimmatillahi fala yatlubanna Allahu min dhimmatihi bi syai'." Saya ulangi, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'. Fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam. Barang siapa yang melakukan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntutmu dengan sesuatu dari jaminannya. Karena barang siapa dituntut olehnya dengan sesuatu dari jaminannya, niscaya dia Allah mendapatkan atau dia Allah mendapatkannya, kemudian Allah menelungkupkannya di atas wajahnya ke dalam neraka jahannam. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Hubungannya adalah hadis ini jangan sampai teman-teman sekalian, ya, kita bukan sedang bahas bab sholat subuh, tapi bab tentang kalau Allah menjamin ya, keselamatan, kebahagiaan bagi orang yang sibuk membantu saudaranya, ya, berbuat baik dengan orang lain, dan Allah menghardik orang-orang yang menyakiti orang-orang lain. Maka seakan-akan di sini dalam hadis ini Imam Nawawi ingin menitip pesan sabda Nabi SAW, kalau orang dalam jaminan Allah, maka Allah akan lindungi dia. Tapi kalau dia merusak itu dengan cara merusak hubungan dengan orang lain tadi, diantaranya menyakiti wali-wali Allah, menyakiti orang-orang susah, memberikan uang dengan melemparkan ke wajahnya, marah kalau orang itu datang minta lagi dan seterusnya, maka ini bisa ya membuat Allah murka kepada kita. Wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Jadi tugas kita teman-teman, kalau ada orang minta tolong, kita tinggal eksekusi dan bukan negosiasi sama syaitan sebagaimana sudah sering kami ucapkan kata-kata ini.